Hadirin yang berbahagia, kini marilah kita simak dengan seksama sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Wi Tek Tong Tian. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menko PMK, yang saya hormati Bapak Gubernur Kalimantan Barat beserta seluruh Forkopimda Kalimantan Barat, Wali Kota Pontianak dan para bupati seprovinsi Kalimantan Barat, Ketua Umum Matakin beserta jajaran, hadirin serta undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat hadir dalam acara peringatan Hari Agung Kongsi atau Kongfucu ke 2573 yang diselenggarakan oleh Majelis Tinggi Agama Kongfucu Indonesia atau Matakin. Saya menyampaikan salam hangat Bapak Presiden, karena beliau harus memenuhi agenda kenegaraan lainnya, sehingga meminta saya untuk mewakili beliau hadir dalam acara yang terhormat ini. Hadirin sekalian, kita memahami bahwa negara kita adalah negara yang beragam. Indonesia memang bukanlah satu-satunya negara yang plural di dunia ini. Tapi perjalanan bangsa kita telah merekam aneka peristiwa penting yang membuktikan bahwa bangsa Indonesia memandang keberagaman sebagai suatu kekayaan sekaligus anugerah Tuhan yang membawa banyak kebaikan. Beberapa studi menunjukkan bahwa keberagaman menjadi tantangan untuk mewujudkan demokrasi. Alhamdulillah, demokrasi berhasil dipraktekkan di negara kita dan kita berusaha untuk memperbaiki iklim demokrasi di tanah air secara terus-menerus. Ada juga studi yang menyebutkan bahwa keberagaman akan semakin memperberat tantangan yang dihadapi negara saat krisis melanda atau ketika perekonomian sedang tidak baik, karena potensi konflik menjadi lebih besar. Namun kita bersyukur karena kita semua menjadi saksi atas persaudaraan antar masyarakat di Indonesia yang kokoh saat pandemi. COVID-19 menerjang di tengah pembatasan dan kesulitan yang dirasakan oleh semua orang. Masyarakat Indonesia justru menunjukkan solidaritas
dan kedermawanan yang tinggi, sehingga Indonesia dicatat sebagai negara yang paling dermawan pada tahun 2021. 8 dari 10 orang Indonesia berdonasi meski ditempa krisis. Bahkan angka partisipasi relawan Indonesia dikatakan 3 kali lebih tinggi dari rata-rata dunia. Indeks kerukunan umat beragama di Indonesia pada tahun 2021 juga mencatat skor yang tinggi dengan 3 indikator, yaitu toleransi, kerjasama, dan kerukunan. Keberhasilan bangsa kita mengelola keberagaman hingga menjadi fondasi yang solid bagi toleransi, kerjasama, dan kerukunan masyarakat telah mendapatkan apresiasi dan pengakuan dari negara-negara lain. Hal ini tidak berarti pekerjaan kita telah selesai. Dengan pesatnya kemajuan teknologi, dunia berubah sangat cepat, masa depan semakin sulit kita prediksi, ancaman berevolusi menjadi non-tradisional. Maka kerukunan dan persatuan dalam keberagaman harus terus kita rawat, jangan sampai terpecah belah. Hadirin yang berbahagia, agama Konghucu banyak mengajarkan tentang pembentukan akhlak mulia dalam hubungan antar manusia. Agama Konghucu menuntun manusia untuk memiliki budi pekerti, rasa kemanusiaan, dan kebaikan di dalam diri kita. Dalam ajaran agama Islam yang saya imani juga memiliki akhlak mulia atau akhlakul karimah. Juga merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam, karena akhlak yang mulia menjadi cerminan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin semua agama di Indonesia mengajarkan umatnya untuk menjadi pribadi yang terpuji bagi sesama manusia dan lingkungannya. Nilai-nilai agama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya masyarakat Indonesia, termasuk nilai tentang toleransi dan moderasi untuk memperkuat jalinan tali persaudaraan sebagai sumber kekuatan bagi bangsa agar sanggup melewati berbagai tantangan dan ancaman. Bangsa kita memang telah teruji dalam melalui bermacam-macam kesulitan. Demokrasi dan kebebasan beragama yang kita nikmati saat ini telah melewati proses berliku di masa yang lalu. Hal ini tentunya sangat dipahami oleh pemeluk agama Konghucu. Saat ini bangsa kita sudah naik kelas. Kita kini tidak berbicara tentang bagaimana wujudkan Indonesia maju, sementara kita dihadapkan pada tantangan global yang tidak kalah rumit. Namun tantangan apapun yang kita hadapi, satu hal yang pasti adalah bahwa semua kerja kita untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan negeri ini berpijak pada perdamaian dan stabilitas. Maka saya tidak jemu-jemu mengingatkan bahwa tugas kita adalah merawat harmoni dan persaudaraan adalah tugas kita bersama. Kita tidak boleh lengah terhadap potensi-potensi konflik yang pasti hanya akan membawa kerugian dan kemunduran. Selanjutnya saya berharap seluruh pemeluk agama
berkontribusi dan berpartisipasi dalam proses pembangunan negeri. Organisasi keagamaan dapat menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat, utamanya untuk UMKM. Begitu pula pada sektor-sektor lainnya, seperti sosial budaya, kesehatan, pendidikan, maupun lingkungan. Seluruh organisasi kemasyarakatan yang berbasis agama dapat menyangga kerja pemerintah untuk mendorong kemajuan dan peningkatan SDM Indonesia di segala bidang, sehingga Indonesia dapat pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Dalam hal ini, peran para ulama dan pemuka agama teramat penting. Selain dapat membangun manusia berakhlak mulia sesuai ajaran kitab suci masing-masing, para pemuka agama diharapkan mampu membangkitkan optimisme dan memotivasi warga bangsa agar tetap produktif dan berdaya juang. Himbauan dari pemuka agama melalui pendekatan yang inspiratif dan sejuk tentu akan mendapat perhatian umat. Akhirnya saya menyampaikan selamat atas peringatan hari kelahiran Kongfucu ke-2573. Saya menaruh harapan agar Matakin semakin maju dan kuat dalam mengayomi umat Kongfucu, seraya terus membangun dan memupuk persaudaraan yang sulit di tengah kemajemukan Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan pertolongannya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Sancai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.